Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, rekan-rekan mahasiswa. Kembali lagi kita bertemu dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai peranti interaktif. Ada banyak peralatan dalam sistem komputer. Untuk berinteraksi dengan komputer diperlukan alat-alat untuk memasukkan data atau input device dan mengeluarkan hasil olahan atau output device. Input berhubungan dengan proses perekaman dan pemasukan data ke dalam sistem komputer dan memberi perintah ke dalam komputer. Agar dapat berinteraksi dengan sistem komputer secara efektif, pengguna harus mampu mengkomunikasikan keinginannya dengan cara yang dapat dimengerti sistem komputer. Mengendalikan suatu kejadian dalam sistem adalah dengan membantu pengguna untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan aman, efektif, efisien, dan jika mungkin menyenangkan. Pemilihan piranti input harus memberi kontribusi positif terhadap penggunaan sistem. Secara umum, piranti input yang paling tepat akan memenuhi salah satu faktor berikut. Yang pertama, ada psikolog pengguna, usia pengguna tidak dibatasi, familiar, dan pengalaman. Misalnya, tugas menggambar membutuhkan piranti input yang dapat melakukan gerakan secara kontinu. Kemudian, untuk memilih dari suatu daftar pilihan, membutuhkan piranti input yang dapat melakukan gerakan secara diskrit. Sebagai contoh, masukan suara berguna pada situasi di mana tidak ada permukaan untuk meletakkan keyboard, tetapi tidak cocok dengan kondisi berderau ataupun bising. Yang pertama, piranti masukkan keyboard. Nah, tombol pada papan ketik atau keyboard dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, tombol fungsi atau function key. Yang kedua, tombol alphanumerik atau alphanumeric key. Yang ketiga, tombol control atau control key. Dan yang terakhir, tombol numerik atau numeric key. Nah, ini adalah contoh papan keyboard dengan model QWERTY. Nah, keyboard QWERTY umumnya orang sudah familiar dengan layout keyboard ini ya, yang disebut dengan QWERTY, yaitu susunan huruf tombol kiri atas. Rancangan keyboard ini pertama kali digunakan pada mesin ketik di Amerika pada tahun 1874. Susunan tombol dipilih untuk mengurangi loncatan penekanan tombol yang secara tidak sengaja pada mesin ketik manual. Misal huruf S, T, dan H diletakkan berjauhan, meskipun sering digunakan bersama dalam kalimat bahasa Inggris. Kemudian keyboard QWERTY ini diciptakan oleh Christopher Layton Stoltz pada tahun 1870-an. Yang kedua ada Dvorak layout. Nah, Dvorak layout ini diciptakan oleh August Dvorak dan William L. Dilly pada tahun 1936. Dirancang untuk mengurangi jarak pergerakan jari. Kemudian layout Dvorak ini mempercepat ketikan hingga 200 ketikan per menit. Nah, penerimaannya lambat karena pemakai tidak bersedia berusaha berpindah dari QWERTY. Ya, jadi pengguna masih enak dan terbiasa menggunakan QWERTY. Jadi, Dvorak ini agak kurang populer. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah layout atau tata letak dengan alfabetik. Nah, kalau alfabetik untuk papan keyboardnya ini tersusun dengan huruf sesuai abjad ya, dari A sampai dengan Z. Nah, tombol alfabetik ini, tombol-tombol yang ada pada papannya itu tata letaknya disusun persis seperti tata letak QWERTY maupun Dvorak. Yaitu tadi, tetapi susunan hurufnya berurutan seperti urutan alfabet. Nah, bagi pengguna yang bukan tukang ketik, barangkali tata letak ini cukup membantu.
Tetapi dari hasil pengujian, penggunaan tata letak seperti ini justru memperlambat kecepatan pengetikan. Kemudian ada layout keyboard Kloppenburg. Nah, operator yang sering melakukan pengetikan sering mengeluh karena adanya beban otot yang berlebihan, terutama pada jari jemari dan pergelangan tangan, sehingga diperlukan suatu tata letak yang dapat mengurangi beban otot yang berlebihan tersebut, yang salah satunya adalah tata letak Kloppenburg. Jadi jari-jari kita letakkan di sini, tangan sebelah kanan, posisi badan tangannya di sini, punggung tangannya, kemudian punggung tangan kiri di sini, seperti itu ya. Kemudian papan ketik untuk penyingkatan kata dengan sistem Palentine. Nah, sistem Palentine ini dapat merekam ketikan lebih dari 180 kata per menit. Sistem ini paling sering digunakan untuk mencatat jalannya persidangan di suatu gedung pengadilan dan sangat jarang digunakan di dalam lingkungan perkantoran. Ya, jadi ini dikhususkan untuk mencatat berjalannya persidangan. Kemudian ada sistem stenotype. Nah, sistem stenotype ya seperti yang kalian ketahui, steno adalah jenis tulisan singkat yang sering digunakan untuk mencatat ucapan seseorang. Nah, jenis tulisan ini paling banyak digunakan oleh para wartawan yang mencatat hasil wawancara dengan seseorang. Nah, ini adalah contoh perangkatnya, dan ini adalah contoh layout untuk tata letak hurufnya ya. Kemudian ada papan tombol numerik, ini adalah jenis papan tombol yang terakhir, di mana papan tombol ini kerap kali kita temukan pada perangkat kalkulator, ATM, dan telepon rumah. Selanjutnya yang kedua, piranti penunjuk dan pengambil atau pointing dan picking device. Piranti interaktif yang digunakan untuk menunjuk atau menuding atau menempatkan kursor pada suatu posisi layar tampilan dan untuk mengambil suatu item informasi untuk dipindahkan ke tempat lain. Nah, perbandingan rasio atau kontrol tampilan itu seperti ini ya. Kontrol tampilan sama dengan gerakan tangan atau respon dibandingkan dengan gerakan kursor. Yang ketiga, peranti penunjuk dan pengambil. Yang pertama ada mouse ya. Nah, mouse ini terbagi menjadi dua, yaitu mouse mekanis dan mouse optik. Nah, mouse mekanis ini merupakan bola yang terdapat di dalam mouse akan menggerakkan beberapa sensor ketika mouse digerakkan. Kemudian berikutnya adalah mouse optik, terdiri dari dua LED atau light emitting diode dan dua lensa atau fototransistor yang gunanya untuk mendeteksi gerakan. Salah satu LED akan mengeluarkan cahaya berwarna merah dan LED yang lain mengeluarkan cahaya inframerah. Dan ini adalah kedua contoh tipe mouse. Dan di sini adalah mouse mekanis, ya ada bola mouse-nya. Dan yang sebelah kanan ini adalah mouse optical yang ada sinar inframerahnya. Kemudian yang kedua ada joystick. Nah, joystick ini menggunakan gerakan kursor yang dikendalikan oleh gerakan tuas atau dengan tekanan pada tuas. Nah, joystick di sini biasanya digunakan untuk bermain game ya, atau game tembak-tembakan dan lainnya. Nah, joystick elemen ini yang pertama ada stick, kemudian base-nya, kemudian ada trigger untuk pelatuk tembaknya, kemudian extra button, kemudian yang kelima ada auto fire switch, yang keenam ada throttle, 7 ada head switch, dan yang terakhir ada suction cup. Di mana suction cup ini berupa karet untuk supaya joystick ini tidak bergerak gitu ya ketika diletakkan di atas meja.
Kemudian selanjutnya ada trackball. Nah, trackball ini prinsip kerjanya sama dengan mouse, tetapi berbeda dalam cara penggunaannya. Nah, kalau mouse itu kan kita yang menggerakkan mouse-nya untuk memindahkan kursor. Nah, kalau trackball cukup bolanya saja yang kita gerakkan pakai jari, sehingga kursor di dalam komputer itu akan bergerak. Ada yang bentuknya seperti ini, terpisah dari keyboard, dan ada juga yang tipenya sudah menyatu di keyboard. Kemudian ada pointing stick. Nah, prinsip kerja dari pointing stick ini sama dengan mouse dan cara penggunaannya sama dengan trackball. Ya, jadi ketika kita ingin memindahkan kursornya, tinggal kita arahkan saja jari kita ke pointing stick ini untuk bergerak kursornya. Kemudian yang kelima ada touchpad. Nah, touchpad ini gunanya untuk sama seperti mouse dan juga trackball. Lebih tepatnya sudah diinstal ke dalam perangkat laptop untuk memudahkan penggunaan dari kursor dan lain sebagainya. Kemudian ada touchscreen. Nah, touchscreen ini adalah sistem yang terbaru ya, yang sudah kerap kita gunakan pada perangkat tablet, kemudian smartphone, dan juga pada perangkat laptop yang sudah bisa touchscreen. Jadi kita ingin memilih atau memindahkan item di dalam komputer kita, itu tinggal kita sentuh saja dan kita pindahkan. Kemudian ada digitizing tablet atau grafik tablet. Nah, ini peranti pengambil data dalam bentuk sederetan koordinat X dan Y yang menentukan gerakan pena pada media digitasi. Nah, biasanya di sini digunakan oleh seorang graphic designer seperti itu ya dalam membuat karya-karyanya. Kemudian ada light pen. Nah, prinsip kerjanya adalah memantau selisih antara waktu saat elektron mulai melakukan gerakan dan pada saat lokasi tempat pena itu menyala. Kemudian yang keempat, pengambilan gambar terformat. Nah, pengambilan gambar terformat ini dipergunakan untuk mengambil citra terformat, dan bentuk dan formatnya, hurufnya sudah ditentukan. Contoh kategori peranti ini adalah barcode reader. Nah, barcode reader itu pola-pola garis hitam putih yang sering kita jumpai pada barang yang dijual pada toko swalayan. Ya. Jadi ketika kita ingin memberi barang dan sebagian kasir ingin memasukkan data dari barang yang akan kita belanjakan atau kita beli, itu kan dia harus melakukan proses scanning barcode di dalam produk tersebut. Kemudian yang kedua ada Magnetic Ink Character Recognition atau MICR, digunakan untuk membaca karakter-karakter khusus yang dicetak dengan tinta khusus pula. Nah, karakter yang kita dicetak dengan tinta dimagnetisasi oleh peranti MICR sehingga dapat dibaca dan diterjemahkan menjadi sinyal digital. Kemudian yang berikutnya ada Optical Mark Recognition atau OMR. Nah, peranti yang membaca tulisan pensil dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat dibaca oleh komputer dengan bantuan refleksi optik dengan mengenali ketebalan tulisan. Nah, ini adalah biasanya kita sering temui pada saat kita ujian dulu ya, menggunakan kertas atau lembar OCR dan menggunakan pensil 2B. Nah, kertas tersebut adalah OCR yang harus menggunakan piranti Optical Mark Recognition atau OMR ini untuk membaca hasil ujian kita dari lembar OCR tersebut. Kemudian ada Optical Character Recognition atau OCR. Nah, peranti yang dapat membaca teks dan mengkonversikannya ke dalam kode digital.
dapat mengubah teks menjadi suara dan merekam naskah. Kemudian ada code QR atau QR code. Ini adalah bentuk evolusi ya dari barcode dari mana dia sebelumnya bentuknya satu dimensi, sekarang menjadi 2 dimensi. Cara melakukan scan-nya melalui koneksi internet dan kamera dari ponsel pintar ataupun dari smartphone. Kemudian yang kelima adalah pengambil gambar tak terformat. Dipergunakan untuk mengambil gambar atau citra yang belum memiliki format baku. Kategori peranti ini adalah yang pertama, image scanner. Nah, peranti yang dapat mengambil masukan data gambar, foto, bahkan juga tulisan tangan. Hasilnya kemudian diubah menjadi isyarat digital. Ya, biasanya kita berubah dari dalam bentuk JPG ataupun PDF. Kemudian berikutnya adalah kamera digital, yaitu fungsinya untuk mengubah citra optik ke sebuah replika film atau elektronis. Biasanya menggunakan lensa untuk membuat citra dari sebuah objek. Kemudian berikutnya adalah pembaca retina mata. Fungsinya untuk membaca retina mata dan menghasilkan identitas retina mata. Kemudian yang keenam adalah gerakan. Nah, piranti yang digunakan untuk memantau gerakan manusia yang banyak dimanfaatkan pada virtual reality. Yang pertama ada headset. Nah, piranti ini dipasang di kepala, menutup mata, yang digunakan untuk menangkap dan merekam gerakan kepala serta menayangkan berbagai macam gambar ke mata pemakai. Yang kedua ada glove, yaitu piranti berbentuk sarung tangan yang digunakan untuk merekam jenis serta kekuatan gerakan jari dan tangan pemakainya. 7 adalah layar tampilan terdiri dari ada beberapa ya. Yang pertama pengingat digital atau frame buffer. Nah, citra yang akan ditampilkan ke layar disimpan sebagai matriks nilai elemennya menunjukkan intensitas dari citra grafis yang akan ditampilkan. Kemudian ada pengendali tampilan atau display controller. Fungsinya untuk melewatkan isi pengingat digital dan mengolahnya untuk ditampilkan ke dalam layar. Nah, untuk gambar monitor di sini ada modelnya seperti ini ya, yaitu ada electron gun, kemudian ada magnetic coil-nya, kemudian ada fosfornya di sini. Kemudian pada monitor merupakan pengingat digital ya atau frame buffer ya. Pada pengingat digital atau frame buffer, citra grafis ini ditampilkan sebagai pola bit. Nah, dengan mengolah pola bit menjadi pixel untuk gambar hitam putih, jadi televisi zaman dulu ya. Nah, warna hitam menggunakan bit 1 dan warna putih menggunakan bit 0. Berikutnya adalah pengolah tampilan atau display processor. Nah, bagian yang mengubah pola bit dari pengingat digital menjadi tegangan analog yang selanjutnya akan membangkitkan elektron yang digunakan untuk menembak fosfor pada layar tampilan. Adapter tampilan yang banyak digunakan untuk komputer pribadi nah, sebagai berikut. Yang pertama ada MDA atau Monochrome Display Adapter. Kemudian ada CGA atau Color Graphics Adapter. Kemudian ada MCGA, Multicolor Graphic Array. Kemudian ada EGA, Enhanced Graphic Adapter. Kemudian ada VGA, Video Graphic Array. Dan ada SVGA, Super Video Graphic Array. Kemudian ada XGA, Extended Graphic Array. Kemudian ada SXGA, Super Extended Graphic Array.
Dan yang terakhir, UXGA, Ultra Extended Graphics Array. Kemudian yang terakhir, tipe layar tampilan. Nah, berdasarkan jenis-jenis adapter yang disajikan di atas, dikenal pula beberapa jenis layar tampilan untuk bisa dipakai bersama-sama dengan salah satu adapter tampilan di atas. Nah, layar tampilan ini bisa dikelompokkan ke dalam 5 tipe yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada Direct Drive Monochrome Monitor. Nah, tipe layar tampilan ini biasanya digunakan untuk adapter dengan jenis MDA atau EGA. Layar tampilan jenis ini hanya menyajikan warna latar depan atau foreground dan warna latar belakang atau background. Kemudian yang kedua ada Composite Monochrome Monitor. Nah, tipe layar ini digunakan bersama-sama dengan adapter dari jenis CGA. Tipe layar ini hanya bisa menyajikan sebuah warna latar depan dan hanya dapat digunakan bersama-sama dengan adapter dari jenis CGA. Saat ini layar dengan tipe ini sudah sangat jarang ditemui karena resolusi dan jumlah yang dapat ditampilkannya memang tidak banyak. Selanjutnya yang ketiga ada Composite Color Monitor. Tipe layar ini dapat menghasilkan teks dan grafik berwarna atau color. Meskipun demikian, tipe layar ini mempunyai resolusi yang masih jelek, sehingga gambar yang dihasilkan tidak bagus. Tipe layar tampilan ini harus digunakan bersama-sama dengan adapter dari jenis CGA. Kemudian yang keempat ada Red, Green, Blue Monitor. Nah, tipe layar ini lebih dikenal dengan sebutan RGB Monitor, ya, Red, Green, Blue. Tipe layar RGB lebih baik dibandingkan dengan Composite Color Monitor, karena layar tampilan ini mempunyai isyarat warna merah, hijau, dan biru secara terpisah. Dengan demikian, teks dan grafik yang dihasilkan juga lebih halus. Yang kelima, variabel frekuensi. Nah, adapter tampilan yang berbeda seringkali membangkitkan isyarat yang berbeda pula, sehingga ada beberapa layar tampilan yang tidak bisa dipasang dengan adapter tertentu. Nah, layar tampilan ini memungkinkan kita untuk menggunakan adapter tampilan yang berbeda, sehingga apabila ada teknologi adapter penampilan lebih baru, kita tidak perlu layar tampilan yang baru. Demikianlah materi pembahasan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.